Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Via di channel OTW Sarjana. Nah, lanjutan dari bab akuntansi teman-teman, aku mau bahas lagi tentang fungsi jurnal. Sebelum kita pencatatan apapun masuk ke nama-nama akun, kita harus tahu dulu akun itu nanti diletakkan di mana, yaitu diletakkan di jurnal. Sebelum ke pembahasan soalnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa langsung berlangganan dengan video baru dari aku. Nah, di sini langsung saja bahas tentang fungsi jurnal. Yang pertama adalah alat pencatatan. Jadi di sini semua perusahaan wajib punya jurnal teman-teman sebagai pencatatan. Nah, jika ada catatannya itu kan jika ingin melihat ataupun mengecek apa sih yang sudah dilakukan ataupun apa sih yang sudah keluar pembelian bulan ini ataupun penjualannya, itu kita bisa lihat di sebagai alat pencatatan. Kemudian fungsi historis. Historis ini adalah sejarah teman-teman. Misalkan ini kan setiap bulan otomatis dicatat teman-teman. Nah, apabila ada kerugian, kita bisa cek dari bulan-bulan sebelumnya apa yang salah dalam pencatatan jurnalnya ataupun mungkin ada yang keliru memasukkan dalam jurnalnya, seperti itu. Kemudian alat analisis ini adalah sebagai pertimbangan teman-teman. Sebagai pertimbangan apabila ada suatu kasus ataupun suatu masalah dalam perusahaan, kita bisa melihat jurnal ini. Misalkan untuk uang fisiknya tidak sama ataupun dengan laporannya berbeda, kita bisa sebagai alat analisis ini atau pemecahan suatu masalah. Dan fungsi instruksi itu diposting di buku besar. Di dalam akuntansi itu nanti ada pemostingan buku besar teman-teman. Nah, ini biasanya untuk jika sudah mempelajari yang buku besar ini itu akan lebih capek teman-teman. Dulu waktu untuk yang SMK itu ada yang namanya itu zaman dulu itu pembuatan buku besarnya itu manual banget teman-teman. Jadi itu membuatnya dengan buku kuarto besar seperti itu. Nah, itu nanti akan membuatnya seperti ini, dibuat tabel sendiri begitu teman-teman. Kemudian dinamakan yang ini debit, kemudian yang ini kredit, yang ini kemudian modalnya ataupun totalnya, dan ini nanti nama akunnya dan angkanya. Jadi harus membuat sendiri. Nah, untuk yang sekarang ini otomatis sudah lebih modern, sudah ada di fotokopian setidaknya itu minimal ada yang namanya debit kredit kemudian jumlah totalnya, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah alat informatif, yaitu untuk pencatatan keluar dan masuknya. Jadi agar lebih terperinci seperti itu teman-teman. Jadi disendirikan yang masuk keluarnya itu yang mana, kemudian yang masuk dalam pemasukan itu yang mana. Nah, di sini itu aku ingatkan lagi, rumus dari otomatis persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang ditambahkan modal. Kemudian dalam jurnal itu ada macam-macamnya teman-teman. Yaitu yang pertama ada jurnal umum. Ini biasanya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara sistematif. Dan di sini ada 5 akun wajib yang harus dicatat dalam jurnal umum, yaitu di ekuitas, utang, modal, pendapatan serta beban perusahaan. Nah, untuk yang jurnal umum ini adalah yang paling mudah banget materinya teman-teman. Jadi dia itu hanya sedikit biasanya. Nah, kemudian yang kedua ada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada lebih banyak teman-teman, yaitu penggunaan atau pencatatan dikelompokkan sesuai jenisnya. Jadi jika ada transaksi pembelian itu masuknya ke jurnal pembelian, transaksi penjualan masuk ke jurnal penjualan, dan kemudian ada arus kas itu nanti setelah biasanya laporan laba rugi dan neraca perubahan modal. Jadi memang jurnal khusus ini banyak banget teman-teman, dikelompokkan sendiri-sendiri setiap transaksinya. Nah, kedepannya nanti secara pelan-pelan setelah kita kenal nama akun dan bisa membedakan mana yang masuk ke debit kredit, kita latihan masuk ke yang namanya jurnal. Nah, untuk yang ketiga itu ada jurnal majemuk teman-teman, yaitu pencatatan entry sedikitnya ataupun pencatatan pemasukan sedikitnya ada akun debit itu 1 dan kemudian 1 akun kredit. Kemudian ada jurnal pembuka, itu adalah pencatatan hanya saldo awal seperti itu, saldo aset, kemudian saldo utang, liabilities ini utang teman-teman ya, dan modalnya itu berapa. Dan yang kelima ada jurnal transfer. Jurnal transfer ini adalah pencatatan jumlah akun yang ditransfer ke akun lain. Jadi misalkan ada akun yang perlu ditransferkan ke akun lain, misalkan nominalnya itu dipindahkan ke biasanya disendirikan ke jurnal transfer seperti itu. Dan kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini yang paling sulit teman-teman, ataupun yang paling biasanya itu momok bagi teman-teman para SMA ataupun SMK yang dasarnya sedang belajar akuntansi. Itu jurnal penyesuaian itu agak sulit, dan itu untuk biasanya akunnya itu ada yang dibalik-balik seperti itu. Nah, itu adalah jurnal koreksi sebagai bentuk koreksi dalam pencatatan jurnal yang lainnya. Nah, soalnya ini nanti kita bertahap ya teman-teman ya. Dan kemudian ada jurnal penutup teman-teman. Ini untuk mencatat laba ruginya.
kita bisa mengetahui ini apakah laba ataupun rugi. Nah, biasanya di jurnal penutup itu tampilannya lebih sedikit teman-teman. Jadi kita sudah melewati prosesnya yang panjang tadi, ada jurnal umum, kemudian jurnal khusus yang ada pembelian, penjualan, kemudian laba rugi tadi. Nah, yang terakhir itu bisa ke jurnal penutup. Apabila sudah ke jurnal penutup, langkah terakhir adalah jurnal pembalik. Jadi ini apabila ada yang tidak sesuai di jurnal penyesuaian, kita balik di jurnal pembalik ini teman-teman, agar nanti bisa seimbang dan menghasilkan akun neraca. Seperti itu teman-teman ya. Baik, sekian dulu untuk ilmu akuntansi dari aku hari ini. Nah, kedepannya aku makin banyak share lagi tentang akuntansi. Tidak hanya akuntansi, tetap matematika aku juga bakal share buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu ditunggu video selanjutnya ya. Baik, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share biar aku makin semangat berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.